Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan OSM News Report bersama saya Padu Chandra. Banjir gerobokan yang terjadi Selasa pagi masih menjadi perhatian berbagai pihak. Jebolnya tanggul Sungai Tuntang memporak-porandakan Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk mengetahui kabar terkini, kita akan tersambung dengan reporter kita di posko pengungsian Desa Baturagung. Silahkan Saiful dengan laporannya. Baik, terima kasih Mas Pandu. Kami laporkan dari posko Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan bahwa dampak banjir bandang di Dusun Mintreng, Desa Baturagung itu sangat luar biasa. Ada 13 rumah yang hanyut, kemudian rusak berat itu ada 18, yang rusak ringan ada 21, dan ratusan rumah terendam banjir. Selain itu ada kurang lebih 130 hektar sawah terendam banjir. Kemudian pengungsi saat ini masih bertahan di 2 titik, yaitu di Balai Desa, yang satu di Masjid Darut Taqwa Dusun Lanjaran. Oke, baik. Untuk kondisi terkini, apakah lumpur masih tebal di sana? Ya, saat ini lumpur di sekitaran tanggul jebol masih banyak yang di sekitar rumah warga. Namun sudah warga yang laki-laki setiap hari sudah mulai membersihkan rumah masing-masing, namun masih tinggi. Jalanan sudah bisa dilewati, namun masih gelap. Seperti itu kondisinya untuk kondisi di lokasi tanggul jebol, Mas Pandu. Oke, baik. Dan untuk kondisi di malam hari sendiri, bagaimana untuk akses listrik? Apakah juga ikut terputus atau masih bisa warga ini mengakses listrik? Untuk di RT 1, terutama yang pas di tanggul jebol itu, kondisi tadi malam terupdate, kondisi masih gelap gulita. Kami mendistribusikan logistik, baik bahan mentah untuk ke dapur umum setempat, maupun ke titik pengungsian, itu masih gelap gulita. Seperti yang terlihat di gambar, itu kami tadi malam, barusan tadi malam, kita mengirim kondisi masih gelap gulita, kemudian jalanan kanan kiri masih berlumpur, walaupun masih berlumpur kanan kiri, tapi masih sudah bisa dilewati untuk kendaraan-kendaraan yang dengan roda tinggi, Mas Pandu. Oke, baik. Dan untuk penanganan tanggul, ini tanggul jebol diperkirakan juga lebar sekali, dan apakah sudah diperbaiki hingga siang hari ini? Baik, Mas Pandu, untuk tanggul jebol di 4 titik itu sudah diperbaiki oleh BPWS. Namun kemarin sempat jebol yang kedua, malam Sabtu itu. Hari ini tanggul sudah selesai. Karena hari ini target dari tim BPWS dengan alat berat itu hari ini sudah selesai. Harapannya dengan tanggul yang dibenahi ini hari ini selesai. Nanti ketika ada air kiriman atau banjir kiriman, harapannya masyarakat bisa menjadi lebih aman dan nyaman untuk tinggal di pengungsian maupun di rumah masing-masing. Oke, baik. Dan untuk rumah-rumah warga yang terdampak dari banjir gerobokan beberapa waktu lalu ini, sudah adakah keterangan dari pihak desa ataupun pihak-pihak terkait dengan rencana penggantian rugi ataupun perbaikan dari rumah-rumah warga ini? Baik, untuk rumah warga yang hanyut pertama ya, kemarin ada dari Kemensos, Wakil Menteri Mensos hadir di posko Desa Baturagung ini dan mengecek langsung ke lokasi di lapangan, di lokasi banjir. Beliau menjanjikan untuk masing-masing rumah yang rusak berat dan hanyut itu dapat subsidi dari pemerintah 25 juta. Rencana seperti itu, Mas Pandu. Oke, baik. Dan untuk pengungsi berarti keseluruhan masih berada di posko pengungsian ya hingga siang hari ini? Masih. Untuk pengungsi di Desa Baturagung saat ini alhamdulillah sudah menurun, artinya berangsur-angsur menurun, berarti beberapa keluarga sudah kembali ke rumah masing-masing karena bisa ditempati. Namun ada di posko Baturagung ini saat ini ada 32 kakak atau 103 jiwa yang masih bertahan. Ini di belakang kami saat ini berada di posko, ini bisa dilihat bahwa mereka ini masih beraktivitas para ibu-ibu, kemudian yang laki-laki kebanyakan adalah mereka kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumahnya supaya bisa segera ditempati. Walaupun ada beberapa sebagian yang listrik mati gelap gulita, namun di RT 2
PT3 sudah bisa nyala. Untuk di posko Lanjaran itu masih ada 26 kakak atau 17 jiwa. Lebih lanjut akan disampaikan oleh Kadus Dusun Lanjaran. Seperti itu Mas Pandu. Di sebelah saya sudah siap. Ini Kadus Indang. Baik, baik Ibu, sejauh ini bagaimana kondisi warga di pengungsian? Alhamdulillah untuk warga sendiri dalam keadaan baik, tapi ada beberapa warga yang sakit tapi sudah ditangani oleh posko kesehatan. Oke, terkait dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sejauh apa bantuan-bantuan yang sudah didistribusikan ke Desa Baturagung ini terkhusus di posko-posko pengungsian? Kalau untuk bantuannya sendiri, untuk logistik DU sudah ready, terus kasur, selimut, untuk family care sudah ada juga. Oke, dan sejauh ini bagaimana dengan kebutuhan para pengungsi, apa yang diperlukan dan menjadi kepentingan yang mendesak untuk para pengungsi ini? Kalau untuk pengungsi sendiri yaitu kebutuhan sehari-hari seperti kayak pakaian dalam. Oke, sejauh ini masih belum ada distribusi pakaian dalam ya? Ada, tapi ada beberapa yang masih kurang. Oke, untuk di dusun yang Ibu tinggali, bagaimana kondisi terkininya, Bu? Kalau untuk dusun saya sendiri, alhamdulillah sudah baik, air sudah surut, tidak ada genangan di rumah warga. Oke, baik. Mungkin ada lagi pantauan terkini dari Saiful untuk pemirsa USM TV? Baik Mas Pandu, untuk kondisi pengungsi saat ini sudah 11 hari di pengungsi. Ini perlu kita pikirkan bersama, baik dari pemerintah, unsur mungkin dari pemerintah desa, kabupaten maupun pemerintah Jawa Tengah ya, karena pengungsi paling tidak itu sudah mulai jenuh, mulai tingkat stresnya muncul, karena secara psikis itu sudah 11 hari bertahan di pengungsian dengan kondisi yang seadanya, privasi juga terganggu, kenyamanan juga terganggu, dan apalagi ada beberapa, ini masih tercatat 90 jiwa juga mengungsi di rumah saudara Mas Pandu. Sehingga ini perlu dipikirkan oleh pemerintah, oleh pihak-pihak terkait, supaya pengungsi ini bisa segera kembali ke rumah masing-masing. Entah, kalau yang hanyut jelas, rumah hanyut itu butuh proses lama. Entah mereka diberikan solusi, dikontrakkan, atau mereka diberikan solusi hunian sementara. Ini belum jelas, sehingga mereka masih bertahan di pengungsian, tetapi ini juga akan menyebabkan tingkat stres yang tinggi baik pengungsi, relawan maupun pemerintah desa sendiri. Kalau saat ini ada solusi, makanya ke depan kami berharap dari pihak terkait segera merapatkan barisan. Oke, baik. Baik, apakah masih bisa mendengar suara saya? Baik, masih. Harapannya yang sudah bisa kembali ke rumah, kita bisa mensuplai. Baik, sepertinya kita tengah terputus dan mungkin demikian pemirsa untuk seluruh rangkaian reportase yang sudah disiarkan tentu saja melalui stasiun USM TV, di mana kondisi terkini di pengungsian Desa Baturagung masih diperlukan beberapa bantuan terkait untuk kebutuhan para pengungsi di sana. Dan sejauh ini diperkirakan bahwa kondisi tanggul juga akan diperbaiki. Menurut info yang disampaikan tadi, bahwa siang hari ini rencananya tanggul ini sudah akan siap untuk digunakan kembali. Dan tentu saja kondisi-kondisi lainnya akan kami terus perbarui, tentu saja melalui kanal USM TV. Dan mungkin itu, terima kasih untuk Saiful atas laporannya. Selamat bertugas kembali, hati-hati dalam menunaikan tugasnya. Dan pemirsa, demikian USM News Report siang hari ini. Tetap bersama kami untuk informasi terupdate lainnya.